Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas, hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Gak usah bikin maulid, pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq, hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bapak-bapak ibu-ibu, setelah kemarin Buya Arazi menyatakan pendapatnya tentang bubarkan oknum provokator di acara maulid ya, karena ya bukan tidak patut dicontoh ya, harusnya menyampaikan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan memprovokasi umat untuk saling membenci, menghujat ya. Oke, kita akan melihat lanjutan videonya, tanggapan Buya Arazi ini tentang ya polemik yang terjadi sekarang tentang gaduh nasab. Mohon disimak sampai akhir ya bapak-bapak ibu. Kita ke videonya. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas, hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Gak usah bikin maulid, pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq, hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Apa kata dia? Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang habib ini, apa kata dia? Wah, itu dajjal itu. Masa dia ngaku habib? Setahu saya dia nggak ngaku habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan habib, tapi dituduh dia seorang habib. Di gelar habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau, sedangkan Habib zuriat itu gelar berkah. Sampai di mana tadi? Ya. Untung mereka nggak tahu. Kalau tahu motong orang lagi baca hadis nggak boleh. Ya, motong orang lagi baca kisah Nabi yang sahih tidak boleh. Tapi karena beliau-beliau di belakang nggak denger ya, apa boleh buat. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak nyapa anaknya karena motong kalam ayahandanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hati-hati ya. Kecuali hadis palsu boleh kita potong. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau? Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan zurriyatnya. Maka baqa'u zurriyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi. Jadi adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda mukjizatnya bekerja.
Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh itu ada ilmunya itu, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama, kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limuddin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz, atau ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Selevel Imam Qadiyah digituin, masa Ar-Razi nggak digituin orang kan? Biasa aja. Nggak semua dalil kita diterima orang. Buku terbit nanti ya tentang, di situ kita paham, oh kebanyakan yang ngajarkan ilmu hakikat hari ini, ilmu ma'rifat makhluk, suara yang sifatnya hudus, anak rohani dan nasab. Ya, hati-hati teman-teman, ini sudah mulai, waladi min waladi Fatimah, berarti mesti anak rohani dan nasab. Ya, hati-hati teman-teman, ini sudah mulai, nih ya, dari tahun kemarin ya, pertengahan tahun mulai rame, pertengahan tahun kemarin, ini puncak-puncaknya ini. Ya, ini salah satu kejadian aneh di 2024 itu adalah orang perang nasab ini. Ya. Nah, kita nggak mau ikut serta, kita cuma mendoakan Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma aslih bainahum. Ya, semoga Allah islah antara mereka. Ya, khair. Ini kemana-mana bisa nyambung kemana-mana kajiannya. Ya. Mengikuti kontekstualnya. وذكر النقاش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى surah An-Najm ayat 8. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkalam, faraqani Jibril melepasku. Faraqani, mulai mufaraqah. Kata Jibril, aku sampai di sini, wahai Muhammad. Ya, mau gimana lagi? Dia naik dikit kebakar, kan begitu di riwayat lain. Sayyidina Jibril naik dikit kebakar. Berarti tubuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, nurnya lebih murni dan lebih mulia dari nur yang ada pada tubuh malaikat Jibril. Ada tubuhkah Jibril? Ada. Namanya al-jism an-nuri, jisim nur, jisim cahaya. Ini ada cahaya nggak? Itu jisim, namanya jisim latif. Maka bernamalah jisimnya malaikat itu al-jismul latif an-nuri, atau an-nuri al-latif. Begitu, yang halus dan sifatnya cahaya. Dan dia lebih halus dari cahaya ini. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya matahari, sinar matahari. Itu nurnya malaikat Jibril. Tubuh Sayyidina Muhammad SAW lebih cepat dari itu. Antum bisa bayangkan, ya, bisa bayangkan bagaimana Sayyidina Jibril mengatakan, kalau saya ikut, aku yang hancur, hai Muhammad. Ya, jadi siapakah yang guru, Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Ya. Wan qata'at al-aswat anni, berhentilah suara-suara dariku. Maksudnya berhentilah suara makhluk, suara yang sifatnya hudus. Fasami'tu kalam rabbi, karena kalam-kalam jasad, kalam-kalam jisim sudah berhenti, maka barulah terbit yang batin tadi, yang sifatnya sifat azaliyah tadi, barulah sami'tu kalam rabbi. Ini jadi rumus dalam ilmu suluk. Kapan engkau akan mendengarkan suara batinmu? Jika engkau mulai menutup akses suara zahirmu.
Nah, itulah ada yang disebut mati sebelum. Nah, putuskan suara jasad ini dulu, baru suara yang dalam ini hidup, baru dia jelas. Oke, wukuf. Nah, dua min mustalahnya. Fasami'tu kalama Rabbi, maka aku mendengar kalam Rabbku, kalam yang tidak berhuruf-huruf yang makhluk, tidak bersuara dengan suara makhluk. Apakah itu? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Nabi SAW dan pewaris-pewarisnya yang tahu, yang merasakannya dan yang menzaukannya. Wa huwa yaqul liyahda rawuka. Ini dimaknai, diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW, liyahda rawuka ya Muhammad, udnu ya. Ya, bersiaplah engkau hai Muhammad, naiklah engkau hai Muhammad, mendekatlah, udnu, itulah dana fatadalla, mendekat. Maka bertanyalah beberapa murid kepada gurunya. Kalau begitu, Rasulullah memandang Allah masih berhijab nggak? Masih ada penghalang nggak? Masih ada tirai nggak? Hah? Nggak ada? Serius? Kalau nggak ada, mana yang hamba, mana yang Tuhan nanti? Mesti ada. Mesti ada. Maka hijab itu ada yang perlu dibuka, ada yang tetap dipertahankan. Maka bernamalah Nabi SAW dalam solawat, dalam solat masih Syiah, al-hijab al-a'zam, betul? Hijab ini jangan disingkapkan. Engkau singkapkan, engkau akan kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Ngangkat hijab guru kita, ayahanda kita. Coba tiba-tiba ibu kita lagi duduk terus kita buka jilbabnya, gimana? Kurang ajar nggak? Nah, itulah orang-orang yang kurang ajar berhakikat, yang mengatakan diriku Allah, di dalam diriku Allah, tiadalah aku kecuali aku itu Allah. Nah, orang-orang begini suul adab kepada Rasulullah SAW karena dia membuka hijab. Karena hijabnya belum tentu begitu juga, ternyata salah buka hijab. Ya. Jadi kenapa hari ini jadi kita diizinkan buka kajian ma'rifat mesti berlandaskan dalil. Semua yang kita sebutkan ada dalilnya. Hatta nama ruh ada dalilnya. Walaupun nggak semua orang terima, nggak ada apa-apa. Ini aja nggak semua orang terima kok. Imam Qadiyat ini yang dikacangin sama Imam Zahabi. Apa nih kitabnya banyak hadis palsu. Selevel Imam Qadiyat digituin. Masa Ar-Razi nggak digituin orang kan? Biasa aja. Nggak semua dalil kita diterima orang. Ya. Jadi teman-teman, inilah akibat ya, belajar hakikat tidak pakai adab. Adab apa? Al-adab al-Muhammadi. Ya, adab Sayyidina Muhammad SAW. Ini sepanjang ini Buya ngaji hadis, Buya ngaji tafsir, adakah riwayat Nabi mengatakan ana Allah, aku Allah? Ada nggak? Nggak ada. Sang aku itu Allah, ada nggak? Nggak ada. Aku ini Muhammad perwujudan Allah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nabi ngomong gitu. Satu riwayat pun, bahata riwayat ahli hakikat nggak ada. Nggak ada kan? Oleh karena itu, ini hijab yang mesti tetap. Maka tidak semua hijab dibuka. Kalau hijab dibuka, tiadalah hamba. Nggak ada lagi hamba. Yang ada hanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Hanya ada Allah Ta'ala. Itu yang disebut oleh Ibn Arabi, yang dikafir-kafirkan orang yang tidak paham. Ya, beliau berbicara di bab itu. Dan beliau nggak pernah mengatakan wahdatul wujud. Ya. Insyaallah sebelum puasa ya, itu buku terbit nanti ya tentang Ibnu Arabi ya, Aqidah Ibnu Arabi, insyaallah terbit, nggak gede bukunya, nanti ini bisa jadi bahan untuk teman-teman karena orang hari ini banyak mengkafir-kafirkan Imam Ibnu Arabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan terbaru ya Buya Ar-Razi tentang nasab para habaib ya. Jadi
Beliau hanya bisa mendoakan yang terbaik dari para habaib bersabar, dan dari ya Kiai Haji Imad ya. Ya intinya Buya Haji ya, sekiranya Habib itu benar, perlu dicontoh ya Bapak Ibu. Jadi jangan ya semuanya Habib nggak benar, pasti ada yang benernya ya Bapak Ibu. Dan begitu juga dengan Kiai Imad ya, dan yang lainnya. Jika itu perlu dicontoh ya ambil yang baiknya, buang yang buruknya, seperti itu ya. Nah, kita juga di sini mendoakan ya agar ya polemik ini cepat berlalu, karena ya harus menemukan titik terang ya, supaya nggak terjadi dua kubu ya. Oke Bapak Ibu, itu dia tanggapan dari Buya Haji, yang mana sekarang beliau hanya mendoakan kedua belah pihak, semoga dirahmati Allah, seperti itu ya. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih yang udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi